Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 34 Kelompok 1 Grup 2 yang terdiri dari M. Taufik Rahman, Sulasih Ainur Rahmah, dan saya sendiri Mujibullah. Berikut ini kami akan mempresentasikan tentang implementasi Wall of Government pada era transformasi digital di Kabupaten Kota Baru. Dalam pembahasan ini ada 4 pokok bahasan, yaitu definisi WOG, jenis pelayanan WOG, pola pelayanan WOG, dan implementasi WOG di Kabupaten Kota Baru. Baiklah, pembahasan yang pertama, apa itu WOG? Wall of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pokok bahasan yang kedua, Wall of Government memiliki 4 jenis pelayanan publik, yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dokumen dan surat-surat resmi yang dihasilkan dapat berupa KTP, surat kewarganegaraan, dan lain-lain. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelayanan barang. Ialah pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, seperti jalan, perumahan, jaringan telepon dan listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pelayanan regulatif adalah pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pokok bahasan yang ketiga ialah pola pelayanan WOG. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Kedua, pola pelayanan satu atap. Ketiga, pola pelayanan satu pintu. Keempat, pola pelayanan terpusat. Dan yang kelima, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan teknis fungsional adalah suatu pola pelayanan publik oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Contohnya adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Kemudian, pola pelayanan terpadu satu atap adalah pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang masih terkait sesuai kewenangan masing-masing. Contohnya adalah pengurusan perpanjangan pajak STNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Selanjutnya, pola pelayanan terpadu satu pintu ialah pola pelayanan yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan perlimpahan wewenang dari unit pemerintah terkait yang lainnya yang bersangkutan. Contohnya adalah pengurusan perizinan di kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal atau BKPM. Kemudian pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat bersangkutan. Contohnya pengurusan akte kelahiran oleh Disduk Capil. Dan yang terakhir, pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Contohnya elektronik Samsat, elektronik paspor, dan lain-lain. Dan pokok bahasan yang terakhir ialah implementasi WOG di Kabupaten Kota Baru. Yang pertama, ada Todak Online.
Pembuatan berbagai dokumen kependudukan di Kabupaten Kota Baru kini bisa diurus dari jarak jauh. Warga tak perlu lagi datang ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat dan hanya cukup memasukkan berkas melalui aplikasi yang dapat diunduh handphone masing-masing. Yang kedua, Siparama. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik terpadu Polres Kota Baru secara elektronik seperti pelayanan SKCK online, Dumas, Panik Button, sergap cepat, pelayanan SIM, dan sebagainya. Yang ketiga, e-Samsat atau elektronik Samsat. Dalam rangka mempermudah pengguna kendaraan untuk menunaikan kewajiban bayar pajak, di bawah ini alternatif yang bisa Anda gunakan untuk mengecek pajak kendaraan yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan yang keempat, PDAM online. Berjalannya sistem aplikasi billing online PDAM Kota Baru, maka pihaknya tidak lagi menerima pembayaran cash atau tunai. Saat ini pelanggan bisa mengetahui tagihan rekening bulan berjalan, menyampaikan keluhan, serta pendaftaran sambungan baru cukup dengan klik www.pdamkotabaru.co.id. Serta yang kelima, SP2D Online. Ini merupakan aplikasi yang dikelola oleh KPPN Kabupaten Kota Baru. Dengan adanya aplikasi ini, nantinya akan mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan pencairan dari rekening kas umum daerah atau RKUD. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.